Ini adalah bentuk penyesalan TikToker Luluk Sofiatul Jannah atas aksinya memarahi siswi magang di sebuah toko swalayan di Probolinggo, Jawa Timur. Luluk didampingi Propam Polres Probolinggo dan suaminya Bribka Muhammad Nuril datang ke SMKN 1 Kota Probolinggo, Jawa Timur untuk mediasi dengan korban perundungannya. Setelah mediasi dengan pihak keluarga, Luluk pun meminta maaf. Pihak keluarga pun sudah memaafkan pelaku dan tidak berniat menempuh jalur hukum. Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran diri, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakbijaksanaan saya dalam menggunakan media sosial yang telah menyebabkan kegaduhan dan perhatian masyarakat saat ini. Saya sudah memaafkan apa yang dilakukan Mbak Nuril. Sebelumnya aksi marah-marah Luluk terhadap siswi SMKN 1 Kota Probolinggo yang sedang magang di swalayan diunggah di akun TikToknya dan disorot warganet setelah beredar di media sosial. Luluk diduga kerap membagikan momen kehidupan sehari-hari di TikTok dan Instagramnya, termasuk momen liburan bersama suami dan teman-temannya. Luluk juga kerap kali membagikan konten dengan mobil mewah. Padahal sebagai istri polisi, Luluk pun menyandang sebagai ibu bayangkari yang harus menjaga untuk tidak bergaya hidup mewah, sebagaimana instruksi Kapolri. Polres Probolinggo, Jawa Timur mencopot Bribka Muhammad Nuril, suami Luluk yang tersangkut tindak perundungan terhadap siswi SMK. Sebelumnya, Nuril menjabat sebagai Kanit Binmas Polsek Tiris Probolinggo. Sanksi yang bersangkutan kita akan copot dari jabatannya sekarang, dari Polsek kita kembalikan ke Polres, kemudian sementara proses sidang kode etik maupun hubungan disiplinnya sementara berjalan. Saat ini, proses sidang kode etik dan disiplin sedang berjalan dan ditangani Propam. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal ini kita akan bahas bersama dengan Komisioner Kompolnas. Sudah ada Pungki Indarti. Selamat pagi, Bu Pungki. Selamat pagi Mbak Adisti, sehat selalu ya. Sehat ya Bu Pungki ya. Amin. Bu Pungki, ini Kompolnas kan pasti menaruh perhatian atas kasus ini. Nah, perkembangannya seperti apa setelah dicopot Bribka Nuril dari jabatannya sebagai Kanit Binmas? Selanjutnya sidang etik dan juga disiplin. Seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Adisti. Jadi pas saat kejadian itu kami kebetulan sedang tugas ke Polda Jawa Timur dan kami kebetulan bisa langsung berkomunikasi dengan Irwasda ya terkait dengan hal ini. Nah, pada waktu itu sudah langsung yang bersangkutan ini suaminya ini dicopot begitu ya, dan kemudian istrinya itu juga akan diperiksa. Jadi dua-duanya ini kena Mbak karena dianggap mencederai nama baik institusi. Nah, sebagai seorang ibu bayangkari tidak boleh bertindak seperti itu gitu ya. Dan suaminya ini yang kami sesalkan karena ketika peristiwa itu suaminya yang men-shooting ya, memvideokan. Nah, itu yang justru menambah parah kasus ini. Nah, kemudian saat ini informasi yang kami dengar persiapan proses sidang etik, jadi yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan, tetapi yang bersangkutan setelah dicopot di patsus atau di penempatan khusus atau ditempatkan dalam sel ya kalau menurut kebiasaan di Polri, menurut aturan di Polri. Nah, selama 30 hari, tanggal 8 September sampai tanggal 7 Oktober. Nanti kita berharap setelah 7 Oktober segera akan dilakukan sidang etiknya, seperti itu. Oke, Mbak Adi. Oke, berarti saat ini Bribka Nuril dipatsuskan sampai 30 hari. Barulah setelah tanggal 7 Oktober ini akan ada proses selanjutnya yakni sidang etik dan juga disiplin ya, Bu Pungki berarti gitu ya? Betul, betul. Oke, Ibu tadi menceritakan juga, berarti betul ya yang memvideokan, yang merekam pada saat kejadian itu justru sang suami yang merupakan Kanit Binmas? Iya, iya.
Jadi itu yang sangat kami sayangkan. Bahkan kan suaranya sempat muncul ya di video, seperti itu. Nah terus kemudian, kami, sangat menyayangkan ini video kemudian terkait juga dengan anak-anak tapi terus kemudian diviralkan seperti itu. Nah, eee, mungkin mereka cukup beruntung karena pihak sekolah atau pihak, korban tidak menuntut lebih jauh ya, cukup diselesaikan dengan restoratif justice dengan permintaan maaf. Tetapi, sebetulnya ini bisa, masih bisa diperpanjang, melalui pidana karena ini melanggar Undang-Undang Perlindungan, Anak seperti itu Mbak Adisti. Nah, tetapi kalau ini sudah diselesaikan dengan restoratif justice, saya rasa perkara, tidak akan diperpanjang, tetapi secara etik masih tetap harus bertanggung jawab. Jadi baik, istrinya maupun, Bribka Nuril, seperti itu, Mbak. Karena sebagai, seorang, suami ya, anggota Polri, yang bersangkutan mestinya harus bisa mendidik istrinya, mengajari, membina, istri dan anak-anak ya, artinya dengan, keluarganya untuk bisa menjadi, keluarga Polri yang baik gitu ya, menjadi ibu bayangkari, itu kan mesti harus, bertingkah laku baik, sopan, humanis gitu ya, dengan masyarakat juga mesti harus baik, nggak pamer kemewahan seperti itu. Karena ini juga menjadi bagian dari reformasi kultural Polri yang mesti harus, dilakukan dan ini, mesti harus, ditaati oleh seluruh anggota Polri dan keluarganya. Oke, ini yang juga menjadi sorotan adalah tidak hanya soal kasusnya yang kemudian memarahi siswi magang di sana pada saat itu, tapi juga media sosial dari istri Bribka Nuril yang tak lain adalah istri atau seorang ibu bayangkari. Nah ini kontradiktif sekali kalau kita lihat ibu bayangkari padahal Kapolri sudah mengatakan hidup sederhana, tapi ini yang diperlihatkan adalah gaya hidup flexing. Bagaimana ini? Betul, jadi ini sangat, tidak pantas gitu ya sebagai seorang ibu bayangkari, dengan gaya hidup yang mewah seperti itu, hedon seperti itu. Ini kan, mengkhianati reformasi kultural Polri. Nah, kami sebetulnya, nggak melarang anggota Polri, dan istrinya atau ibu bayangkari untuk, katakan misalnya, populer di TikTok atau di, Instagram, di medsos ya, tetapi mesti harus mengingat konten-konten yang dimunculkan itu mesti harus konten-konten yang baik, konten-konten yang mencerminkan sebagai anggota Polri, sebagai, ibu bayangkari dan sebagainya. Nah jadi, kami berharap ini mesti harus segera ditindak tegas, karena memang sudah ada aturannya Mbak di dalam Polri, jadi sudah ada surat telegram Kapolri, kemudian juga ada, peraturan Kapolri terkait dengan, barang mewah ya. Jadi, barang-barang anggota Polri kalau misalnya ada yang mewah katakan rumah, kemudian mobil itu mesti harus dilaporkan. Nah saya nggak tahu apakah, kewajiban ini sudah dilaksanakan atau belum, itu, mesti harus jadi objek pemeriksaan. Nah kemudian juga terkait dengan, Perpol, kode etik Polri. Jadi seluruh anggota Polri itu dilarang untuk upload dan kemudian memamerkan gaya hidup mewah, dan seterusnya seperti itu, Mbak. Jadi ada beberapa, pelanggaran-pelanggaran dan ini, pelanggaran-pelanggaran tersebut saya rasa, cukup fatal gitu ya karena mencoreng nama baik Polri. Nah oleh karena itu Kompolnas juga mendorong bagi, atasan maupun bagi, para anggota Polri yang belum terkena gitu ya, ini untuk, segera men-sweeping atau mereview, isi-isi dari media sosialnya. Jadi jangan sampai pamer-pamer flexing itu dilakukan. Terkait dengan anggota Polri juga jangan sampai misalnya, tadi malah justru menyouting, tingkah laku istrinya yang kurang pantas gitu ya. Dan itu ibu bayangkari rambutnya dicat gitu sebetulnya nggak boleh loh. Jadi gayanya coba, seperti apa kan begitu ini viral, mereka yang memviralkan sendiri kan masyarakat justru kemudian malah mencari tahu, Ya, ini ibu betul. bayangkari ini kerjaannya apa gitu. Nah dari situ malah kelihatan kehidupannya seperti apa, hedon dan sebagainya. Ini, benar-benar pelanggaran terhadap, reformasi kultural Polri dan aturan-aturan Polri, Mbak Adisti. Oke, mengutip kalimat dari Bu Pungki tadi cukup fatal. Lalu sanksi apa yang akan diberikan, khususnya sanksi etik dan juga disiplin selain pencopotan dari jabatan? Termasukkah juga penelusuran asal-usul harta? Kalau kita melihat bagaimana kehidupan flexing dari istri Bribka Nuril ini.
Iya betul, setuju. Jadi, selain tadi ya, sanksi sudah mengupload di media sosial, bergaya hidup mewah dan sebagainya, ini memang menjadi kewajiban, atasan dan menjadi kewajiban Propam di sini sebagai pengawas internal untuk mengawasi dari mana nih sumber-sumber, hartanya, sumber-sumber pemasukannya. Apakah benar ini misalnya didapat dari, media sosial, katakan sebagai, tiktokers atau, selebgram dan sebagainya, kan, dapat pemasukan dari situ. Nah, apakah pemasukan-pemasukan tersebut sudah dilaporkan? Apakah, ada kewajaran atau ada ketidakwajaran dan sebagainya? Ini mesti harus diperiksa. Ah, Dan kemudian juga kalau ngelihat dari penghasilan suami ya, Mbak, ya, ya betul. kalau heeh, suaminya itu sebagai, bribka, Bribka. penghasilannya misalnya, katakan 2.700.000 itu gaji pokok ya, Ah. kemudian ditambah tunjangan paling-paling hanya 5 jutaan, sekitar segitu. Jadi Kontradiktif apakah dengan cukup? kehidupan Sangat di media sosialnya kontradiktif. ya. Ya, sangat kontradiktif. Nah, jadi laporan-laporan itu mesti harus dilihat, karena itu mesti harus dilaporkan, antara pihak suami dan pihak istri, dua-duanya mesti harus dilaporkan sehingga itu ada, kejelasan dari mana diperoleh hartanya. Jangan sampai diperoleh dari hal-hal yang, tidak, benar gitu ya. Tapi kalau nanti setelah diperiksa, ternyata hartanya memang diperoleh dari sumber-sumber yang wajar, juga tidak masalah. Tetapi ada sanksi-sanksi lain yang menunggu mereka terkait dari, postingan-postingan dan gaya hidup mewah serta, tingkah laku yang, kurang baik seperti Oke, itu. terakhir singkat saja, di video juga di media sosialnya istri Bribka Nuril juga ada video yang ia dan bersama teman-temannya juga naik mobil mewah, kalau tidak salah Mhm, Alphard, bahkan kemudian dikawal dengan patwal. Apakah ini mhm, menyalahi mhm. aturan? Oh iya, menyalahi aturan lah Mbak, seperti itu kan bukan sesuatu yang penting ya. Jadi yang boleh dikawal oleh, patwal itu hanya, tamu-tamu negara seperti Betul. itu ya. Nah ini disalahgunakan. Hmm, Jadi penyalahgunaan, wewenang. kekuasaan ini mesti harus, diperiksa. Termasuk juga teman-temannya yang ikut serta di situ, saya nggak tahu pakai baju pink ya, Ya, ini kan mempermalukan, Korps Bayangkari. Karena Ibu Bayangkari ini tugas-tugas mereka itu bagus-bagus, kerja-kerja mereka juga nyata gitu ya. Mereka apa namanya, mengentaskan kemiskinan masyarakat, kemudian melakukan pendidikan dan sebagainya. Ini kan mencoreng nama baik Ibu Bayangkari juga gitu. Padahal sebetulnya, yang dilakukan oleh Bayangkari sangat bagus kalau kita melihat, di wilayah-wilayah seperti itu, oke, Mbak ini Adis. tentu saja menjadi pelajaran tidak hanya sebagai anggota Polri, namun juga bisa membina dari lingkup terkecilnya Iya, adalah keluarga bahkan istrinya, betul, begitu ya. betul, betul Mbak, Baik, betul, iya. terima kasih. Kita akan tunggu nanti seperti apa sanksi etik dan juga disiplinnya terhadap Bribka Nuril. Terima kasih Komisioner Terima kasih Kompolnas Ibu Pungki Mbak Indarti telah Adisi. bergabung bersama kami.